kemungkinan besar memang mitos-mitos atau makhluk-makhluk kasat mata akan keluar ya teman-teman. Ini persis kita jam 4:30 sore teman-teman. Di video kali ini kita akan menelusuri salah satu tempat atau bangunan kuno yang terbengkalai yang dikenal dengan peristiwa Jengkol. Bangunan kuno ini merupakan saksi sejarah peristiwa Jengkol pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 15 November. Peristiwa yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia itu mengerahkan anggota-anggotanya untuk melakukan berbagai aksi demo. Aksi demo yang diikuti oleh dari beberapa wilayah di luar Kediri, Malang, Blitar, dan kawasan sekitaran. Dampak daripada aksi demo itu, maka terjadilah tragedi yang sangat mengharukan, di mana pembantaian besar-besaran terjadi di tempat ini. Seperti apa bangunan yang menjadi saksi bisu pada peristiwa itu? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi bersama saya Jerkon Official di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman, mungkin teman-teman pernah dengar dengan tragedi Jengkol pada tahun 1965 ya teman-teman. Nah, dimana di waktu itu negara kita Indonesia lagi dirongrong atau lagi mengalami problema, yaitu pemberontakan G30 SPKI atau sedang dikuasai Partai Komunis Indonesia teman-teman. Nah di tempat ini adalah kita berada di kawasan PT Perkebunan ya teman-teman. Tepatnya itu kita berada di kampung atau perumahan miliknya PTPN 10 atau PTPN 12 ya teman. Tapi yang jelas miliknya PT Perkebunan teman-teman. Jadi dengan banyaknya arsitektur bangunan dengan model arsitektur Belanda ya teman-teman. Nah, dan kali ini kita akan mereview atau kita akan menuju salah satu bangunan tua yang ada di depan itu teman-teman. Nah, di depan itu yang menyimpan cerita yang sangat pilu teman-teman. Jadi di tempat ini dahulu kala pada tahun 1965 dikala Partai Komunis Indonesia merongrong pemerintahan. Nah, disinilah pusatnya. Jadi tragedi terparah di Kabupaten Kediri bisa dibilang di tempat ini teman-teman. Nah, di PG Jengkol. PG Jengkol itu terletak di Desa Jarak, Kecamatan Pelosok Klaten teman-teman. Nah, nanti kita coba masuk ke dalam. Seperti apa kita lihat penampakan yang dikenal sebagai kawasan angker ya teman-teman. Nah, tempat ini juga dulu pernah dipakai oleh salah satu TV swasta nasional untuk dipakai acara uji nyali ya teman-teman. Nah, itu pada beberapa tahun silam dipakai uji nyali di tempat ini teman-teman. Nah, dulu pada tahun 1965 waktu gejolak Partai Komunis Indonesia
itu tawanan-tawanan gerombolan G30S PKI itu taruh di dalam teman-teman, disimpan di dalam teman-teman. Jadi rakyat kecil yang mau masuk ke Partai Komunis Indonesia akan dibagi sepetak tanah atau diberi sepetak tanah dengan cara menjabel atau menyita tuan tanah untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai tanah. Nah, jadi pada masa itu banyak sekali yang tergiur teman-teman, banyak sekali yang ikut ke Partai Komunis pada masa itu teman-teman. Nah, untuk tragedi di tempat ini itu ada sebagian warga yang mengatakan kalau dulu di tempat ini adalah tempat pembantaian besar-besaran pada waktu itu. Jadi pembantaian gerombolan Partai Komunis Indonesia besar-besaran dilakukan di tempat ini teman-teman. Tapi juga ada yang menceritakan kalau ini bukan tempat pembantaian teman-teman. Jadi tempat ini adalah untuk bisa dibilang untuk tahanan. Jadi untuk menahan atau mengurung jadi warga atau orang-orang komunis teman-teman. Nah, seperti ini penampakan dari depan teman-teman, itu ada tulisan yang melegenda ya, Anno 17 bulan 8 1961. Nah, itu kemungkinan besar bangunan ini didirikan pada tahun 1961. Jadi sebelum terjadi tragedi 1965 ya teman-teman. Dan ada informasi juga itu pembantaian yang besar-besaran dilakukan di masjid itu teman-teman. Nah, waktu orang melakukan sholat, nah diberondong dari luar, diberondong atau dibantai dengan sadis tanpa mengenal pri kemanusiaan teman-teman. Jadi orang waktu sholat berjamaah diberondong dari tembak dari luar ya teman-teman. Nah, itu masjidnya di situ, dan ini tempat untuk menyimpan para tawanan teman-teman. Jadi untuk tahanan teman-teman. Jadi kita dapat informasi dari warga itu ada kuburan massal di sekitaran sini teman-teman, tapi saya belum tahu persis tempatnya di mana. Yang jelas dikuburkan menjadi satu dalam satu lubang tawanan yang ada di sini teman-teman. Itu sampai ratusan ya teman-teman yang ditawan di tempat ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, coba kita masuk ke dalam seperti apa yang katanya TV swasta membuat acara uji nyali di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nuwun sewu, permisi, kula nuwun. Nuwun sewu nggih Mbah. Niki nyuwun gambar. Nuwun sewu. Nah, itu teman-teman kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun permisi Mbah. Permisi. Nah, teman-teman. Kita masuk gapura ini, ya, kita masuk pintu gerbang, pintu utama, itu dari luar sana, masuk ke sini, auranya sudah beda teman-teman. Kalau di sana biasa, kalau di sini, seperti gimana itu teman-teman, ada yang lain, auranya itu. Nah, ini kusennya, itu dari besi cor teman-teman, besi siku, bau besar ya. Jadi, jendelanya terbuat dari besi siku. Nah itu teman-teman, melingkar, mengelilingi besi siku. Jadi nggak gemen-gemen ya. Kalau dipakai untuk tahanan orang-orang terdahulu, orang-orang gerombolan, itu kemungkinan besar memang orang dahulu itu bisa dibilang, kalau orang Jawa bilang itu jaduk. Jaduk itu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu banyak sekali pada masa itu teman-teman ya. Orangnya nggak cerdas dibacok, atau nggak
mempan diapa-apakan. Itu orang dahulu memang ada seperti itu teman-teman. Nah, kita persis ada di dalam. Ini ada ruangan utama. Jadi ada dua ruangan teman-teman. Ini untuk ruangan depan, ini untuk ruangan depan. Nah, sana ruangan tengah. Nah, teman-teman. Jadi posisinya atau lokasinya itu ruangan depannya lebih kecil ketimbang ruang tengah teman-teman, atau ruang di dalam. Nah, jadi cuman sisa-sisa reruntuhan itu cuman temboknya saja teman-teman ya. Jadi untuk atapnya bersih, tidak ada apa-apa, cuman ujung apa tembok-temboknya saja yang ada di tempat ini teman-teman. Baik, kita masuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu nggih Mbah, permisi, kula nuwun. Nuwun sewu Mbah, kula nuwun gambar nggih. Apa iki? Iki. Nah, kita berada di ruangan kedua teman-teman ya. Ruangannya lebih besar, bisa dibilang 10 kali lipat ruangan yang ada di sana tadi teman-teman. Kita baru masuk tadi. Nah, ini ruangan keduanya, ruangan dalamnya lebih besar sekali, lebih besar daripada di yang ada di depan. Ini sudah dipenuhi dengan semak belukar, nggak terawat lagi. Makanya kalau ngeplok di tempat ini kalau malam, kemungkinan besar memang mitos-mitos atau makhluk-makhluk kasat mata akan keluar ya teman-teman. Ini persis kita jam 4:30 sore teman-teman. Kondisinya mendung, jadi agak surem-surem gimana gitu ya teman-teman. Permisi, assalamualaikum. Nuwun sewu, nyuwun gambar nggih, nuwun sewu Mbah. Kudune njuk gambar. Nah. Temboknya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu Mbah. Assalamualaikum, permisi. Nah, itu teman-teman. Itu ada tulisan GOR. Nah, ya memang dulu setelah kejadian itu ini pernah dimanfaatkan sebagai gedung olahraga, teman-teman. Waktu masih atapnya masih ada, dimanfaatkan sebagai tempat untuk main badminton atau gedung olahraga. Untuk hancurnya tempat ini juga belum tahu, nggak dapat informasi dihancurkan atau karena faktor umur, faktor usia atau kayunya yang lapuk, kita juga kurang paham. Nah, kita setahunnya sudah seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal tembok-temboknya saja, jadi nggak ada atap yang tersisa satupun, hanya tembok keliling teman-teman. Inilah PG Jengkol atau gedung tua yang mempunyai sejarah atau histori cerita yang dramatis ya teman-teman. Jadi kejadian pada tahun 1965 lalu, disinilah jadi tragedi Partai Komunis Indonesia, pembantaian terparah di Kabupaten Kediri dalam wilayah Jengkol ya teman-teman. Karena di sini banyak sekali apa teman-teman? Ular. Ada ular teman-teman, ada ular. Teman-teman, jero dalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nggak menutup kemungkinan teman-teman, seperti kayak tempatnya kayak gini ularnya itu mesti ada. Soalnya semak-semaknya rapat sekali ya teman-teman. Semak-semaknya. Wes Mbah, lo tak meturiin, matur suwun. Oke teman-teman. Jadi kita ada sedikit cerita. Jadi memang disinilah dahulunya cerita terparah tragedi 1965 ya teman-teman. Memang dulu ini adalah komplek orang Belanda, atau bisa dibilang komplek PT Perkebunan teman-teman. Jadi arsitektur bangunannya itu seperti pemerintahan Hindia Belanda. Itu sampai sekarang masih terlihat. Jadi
arsitekturnya masih terlihat dengan jelas, model bangunannya dan tatanan tempatnya. Di sini juga banyak sekali gedung-gedung kosong, teman-teman, atau rumah-rumah kosong. Di sana ada seperti sekolahan itu kosong sana, dan di sana tadi ada beberapa rumah, ada beberapa bangunan yang kosong. Jadi, tapi yang mencuri perhatian, mencuri perhatian publik seperti ini ya, di tempat ini, karena tempat ini menyimpan cerita keganasan gerombolan G30 SPKI atau Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 lalu, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekiranya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.